wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jalal al-azizil muta'al alladhi baraza nabiyyana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi rabi'il awwal. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ليس له شبيه ولا مثال واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله جامع الصفات الكمال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد الحبيب المكمل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إنما أنا رحمة مهدة. صدق الله العظيم وصدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib, para syaraif, para asatid, para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada para asatid, para tokoh-tokoh agama yang tidak saya sebutkan nama satu persatu dari antum, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan ihtiram saya kepada antum semua. Mudah-mudahan dengan berhadirnya mereka, Allah Subhanahu wa taala tambah keberkahan majelis ini, dan Allah jadikan bagian daripada amal saleh yang akan kita tuai kebaikannya nanti. Dan kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, syiban kita, Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal afiat. Allah mudahkan urusan mereka, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa saya hormati pula instansi kepemerintahan yang tadi disebutkan oleh ketua masjid ataupun ketua panitia penelitian Maulid Nabi Muhammad SAW yang berhadir, baik TNI, Polri maupun sipil, dan juga seluruh para RT-RT yang berhadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kalimat tahmid sebagai tanda puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengingat, memperingati dan mengagungkan sebuah peristiwa yang mulia, yaitu peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam terhatur dan tercurah kepada baginda Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan orang-orang yang telah berjasa di dalam memperjuangkan dan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan syariat dan juga sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Tadi panitia mau menutup dengan pantun. Ya. Balas apa enggak nih pantunnya? Balas ya. Burung gelatik, buah kedondong. Adek-adek diam dong. Masih mau ribut? Masih mau ribut? Udah enggak? Kalau masih mau ribut, Ustaz diam. Diam ya, gantian. Oke? Hah? Kalau ada yang ribut, Ustaz diam ya. Ya. Atau mungkin mic-nya dijaringin dikit biar telinganya.
kalah saing sama anak-anak masalahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dari awal Rabiul Awal memperingati kelahiran ataupun peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibilang apa? Memperingati Maulid Nabi. Ya, memperingati Maulid Nabi. Apa dalam bahasa kita Maulid? Maulid itu tidak terkait dengan halal dan haram. Apa yang terkait? Maulid waktu. Makna Maulid adalah waktu lahir. Kapan lahirnya? Ya waktu, Pak. Waktu lahirnya Rasulullah SAW bukan tanggal lahir, bukan pula dengan sesuatu yang berkaitan hal-hal yang terjadi. Mohon maaf, ya, dibilang Maulid Nabi peringatan hari ulang tahun Nabi, enggak. Dibilang apa? Maulid Nabi peringatan waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Sehingga gak tentu dengan tanggal. Maka dibilang apa? Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperingati bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tunjukkan ke permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kita bersyukur kepada Allah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersyukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibilang patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Umat ini umat yang Allah agungkan dan Allah muliakan. Sehingga Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ke permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan dengan kema'rufan dan mengingatkan, mencegah daripada kemungkaran. Ini sifat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jujur, mohon maaf, Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bobroknya, di tengah-tengah hancurnya peradaban kehidupan manusia, maka Nabi Muhammad SAW datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki alam yang sedang carut marut, memperbaiki alam yang sedang hancur. Sehingga Allah terangkan tadi di ayat yang saya baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus kecuali melainkan rahmat bagi seluruh alam. Ibu-ibu, Bu, ini yang ribut ibu-ibu apa anak sih ya? Hah? Ibu-ibu yang ribut ya? Ibu bapak-bapak antang gitu, sebelahnya ribut banget ya Allah. Ya. Ibu, yang paling mendasar, nikmat yang paling terasa dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat, itu ialah ibu-ibu ataupun kaum wanita. Ya, kenapa dibilang kaum wanita? Mohon maaf, dulu di negeri Makkahul Mukarramah itu setiap ada gadis perawan, maka di rumahnya tertulis, terpampang, di rumah ini ada perawan. Ya, di rumah ini ada perawan. Artinya ada seorang gadis. Dan kemudian daftar. Dari suku manapun boleh datang, mendaftar. Dan kemudian mohon maaf, bukan cuma mendaftar saja, tapi disuruh berhubungan intim dengan gadis tersebut. Nanti ketika wanita atau gadis tersebut sudah bunting alias hamil, ya, terus diapain? Maka dipanggillah laki-laki yang telah mendaftar tersebut. Berapa orang?
Itu angkanya minimal dari 10 sampai 15. Jadi laki-laki yang mendaftar itu 10 sampai dengan 15 orang. Dari suku manapun boleh. Maka dipanggillah, ketika dipanggil itu para lelaki-laki yang sudah membuntingi wanita tersebut. Kemudian setelah itu apa? Disuruh wanita itu milih. Disuruh milih mana laki-laki yang akan menjadi suaminya. Ada zaman sekarang begini. Ibu-ibu mau begitu lagi balik? Semua zaman jahiliyah lagi. Ya, kalau nggak mau seperti zaman jahiliyah, turunkan harga mahar, turunkan jujuran. Kepada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipilih oleh wanita. Yang jelas apa? Sekarang anak ini anaknya siapa? Anaknya siapa? Nggak tahu anaknya siapa. Maka syariat Nabi Muhammad SAW yang pertama untuk menghapus tersebut adanya pernikahan yang sahih. Pernikahan yang sah dari laki-laki dan perempuan tersebut. Dihapus hal tersebut, dididik oleh Nabi Muhammad SAW di tengah carut marutnya akhlakul karimah, hancurnya akhlak yang ada di zaman itu. Satu, ya. Belum reda. Yang kedua, ya, yang kedua, para wanita dikubur, anak bayi wanita ataupun perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, siapa yang korban? Yang korban siapa, Bu? Perempuan. Ya, yang ketiga, dan ini yang paling mengerikan. Apa yang paling mengerikan? Ketika seorang istri ditinggal meninggal oleh suaminya, maka si istri harus masuk ke tempat karanteng, masuk dalam sebuah tempat gudang, sejenis gudang. Di sana buang hajat, di sana makan, dan di sana minum. Tidak boleh keluar dari tempat tersebut kecuali selama setahun berlalu, baru boleh keluar dari tempat tersebut. Wanita yang ditinggal meninggal sama suaminya. Maka hal itu apa? Dihapus oleh Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat yang baru, ditentang, diintimidasi. Maka disebut dengan apa? Nabi Muhammad SAW datang dengan rahmatan lil alamin. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tanggal 21 April. Hari apa itu? Hari apa? Hari Kenapa ada hari Kartini? Kenapa ada hari Kartini? Karena Kartini, ya, beliau yang menggaungkan emansipasi. Bahasanya apa? Kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Siapa? Kartini yang bilang seperti itu. Diperingatin, ya, diperingatin tanggal 21 April. Anak-anak SD, SMP, SMA suruh pakai baju apa? Baju adat. Ya, suruh pakai baju adat. Kenapa? Hari Kartini. Siapa dia Kartini? Seorang wanita yang memperjuangkan ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan cuma memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengangkat harkat dan derajat wanita pada saat itu. Islam, ya, Islam mengajarkan demikian. Wanita bukan seorang yang rendah, wanita mulia, wanita agung. Sampai-sampai disebutkan ma'ahanan nisa illal la'in wa ma'akramahunna illa karim. Tidak ada seorang pun yang berani, atau bahasa tidak ada orang yang mencela wanita. Tidak ada orang yang meremehkan wanita kecuali orang yang tercela. Dan tidak ada orang yang memuliakan para wanita kecuali orang yang mulia.
Ini sebuah ungkapan betapa mulianya seseorang wanita dalam pandangan agama. Ya, sehingga yang dikasih mahar siapa? Bu, yang dapat mahar laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang dijujur siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Menunjukkan apa? Perempuan memiliki sesuatu yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dihinakan, mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau kayak orang-orang zaman sekarang. Kita berada di zaman fitnah. Ya, kita berada di zaman fitnah. Fitnah apa? Fitnahnya fitnah yang paling jelas sekarang saya mohon maaf angkat nih. Fitnah apa ini? Fitnah apa? Fitnah apa? Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Bu, bapak-bapak lebih sayang sama handphone atau sama ibu-ibu? Hah? Bapak-bapak lebih sayang sama handphone atau sama ibu-ibu? Hah? Sama ibu-ibu apa sama handphone? Bapak-bapak lebih sayang sama bini apa sama handphone? Hah? Kalau dibilang apa? Bapak-bapak lebih sayang sama handphone ketimbang bini. Ada bukti? Ada buktinya. Apa buktinya? Bapak-bapak ketinggalan handphone, balik apa enggak? Balik apa enggak? Bapak-bapak pergi ketinggalan bini, balik apa enggak? Balik? Enggak. Iya, ketinggalan handphone balik, ketinggalan bini enggak balik. Nandakan apa? Lebih sayang handphone ketimbang bini. Ya, begitu juga Pak ibu-ibunya. Dengan fitnah handphone sekarang itu apa? Apalagi di zaman sekarang, waliyadzubillah, TikTok merajalela. Ya, joget-joget di depan handphone. Tujuannya apa? Biar viral. Kalau sudah viral, dapat duit. Ya, fitnah. Fitnah. Ya, hati-hati para kaum wanita, kita fitnah. Di zaman sekarang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni aral fitan kal matar." Saya melihat, kata baginda Rasulullah, fitnah seperti hujan. Ya, para ulama menyebutkan seperti hujan bagaimana? Hujan itu apa? Bakal masuk ke rumah siapapun. Gak pandang bulu, rumah ustaz, rumah kiai, rumah habib, rumah siapapun bakal masuk. Apa buktinya? Ternyata handphone dianggap fitnah. Dan fitnah seperti hujan gimana? Ya tadi hujan itu kalau dilihat, diteliti, ternyata apa? Sinyal yang kita pakai sekarang itu bagaikan hujan, turun naik. Ya, turun naik itu bagaikan hujan. Dan masya Allah juga, ini ibu-ibu saking senangnya sama handphone, ya, di rumah pegang handphone, sambil masak pegang handphone. Kadang-kadang nih mohon maaf, ustadz ceramah di pengajian pegang handphone nggak? Pegang handphone nggak, Bu? Ya, ini fitnah. Ya, ustadznya teriak-teriak, ibu-ibunya lagi sedang chattingan. Ini mau chatting apa mau gimana? Dan handphone semua. Ya, inilah kehidupan realita di zaman sekarang. Dunia nyata atau dunia maya. Nah, maka dengan datangnya perkataan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sedikit kembali. Mau ngapain? Apa sih tujuan Maulid Nabi? Apa tujuan Maulid Nabi? Ada apa dengan Maulid Nabi? Kan itu orang sekarang bertanya, ngapain diadakan kegiatan Maulid Nabi? Kami mengadakan Maulid Nabi untuk mengembalikan, memahami, menteladani, dan menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
pertanyaannya, ya pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, di rumah, adakah di rumah kita yang ngajarin anak kita tentang Nabi Muhammad SAW? Ada? Hah? Bapaknya sibuk dengan mamanya HP, neneknya, mbahnya, kakeknya, anaknya, semuanya HP. Ya, sudah tidak ada lagi yang mengenalkan dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa cinta dengan Nabi kalau tidak ada satu pun orang yang mengenalkan dengan Nabi Muhammad SAW? Maka tujuan buatan maulid Nabi Muhammad SAW mengapai? Biar kenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kita untuk menyelamatkan kita. Ya, untuk nyelamatin kita, bikin kita selamat. Selamatnya di mana? Bukan cuma di dunia, tapi nanti pada yaumul qiyamah itu menjadi orang yang selamat. Ya, menjadi orang yang selamat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika ada dialog antara Allah dengan Nabiullah Musa, atau Nabi Musa dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Musa, ya Rabb, inni ajidu min alwah qauman yadkhuluna al-jannah ala thalathi thullatin. Ya Allah, saya baca dalam kitab Taurat, di sana tertulis ada satu kaum, satu umat, mereka semuanya masuk surga. Ya, satu umat semuanya masuk surga, tapi dibagi tiga. Ya, ala thalathi thullatin, menjadi tiga kelompok, tiga golongan. Golongan yang pertama yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Nabi Musa alaihissalam, thullatin yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ada sepertiga umat itu masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diteliti, tanpa dicek, tanpa ditimbang. Masuk surga, bangun dari tidur langsung apa? Surga. Bangun tidur dari kubur, bangun tidur yang panjang, alam kuburnya, langsung ke dalam surga. Berapa itu? Disebutkan oleh Nabiullah Musa, ada sepertiga. Ya, ada sepertiga. Kira-kira kalau dihitung umat Nabi Muhammad ini dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti yaumul qiyamah berapa kira-kira? Kira-kira berapa? Miliaran. Ya. Nah, ada hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kata Nabi Muhammad SAW, nanti ada 70.000 umatku. Ya, ada 70.000 umatku, mereka masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukasha berdiri, ya Rasulullah, ij'alni minhum. Ini Ukasha. Ya Rasulullah, jadikan saya satu di antara mereka. Kata Ukasha. Lalu kata Rasulullah SAW, anta minhum. Kamu satu di antara mereka. Di sini Ukasha dapat namanya apa? Kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam 70.000 orang yang nantinya masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuknya bergandengan tangan. Ya, masuknya bukan ngantri. Masuk surganya bergandengan tangan. Kebayang lu, Pak, 70.000 masuk surga bergandengan tangan. Ini kalau dijejer 70.000, kira-kira dari kilo 1 sampai kilo berapa itu kira-kira? Ya.
lebarnya pintu surga, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ada 70.000 orang. Nah, ada hadis lain. Ya, kalau tadi hadisnya jelas. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ada hadis yang lain lagi yang dianggap sebagian ulama memang hadisnya hadis dhaif. Sebagian ulama. Tapi sebagian mereka menyebutkan apa? Klub ataupun sama dengan hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Apa? Hadisnya sama. 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab, dan setiap satu orang dari 70.000 orang itu membawa 70.000 lagi. Ya, satu orang 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab, dan kemudian per orang membawa 70.000. Jadi berapa? Sambil minum dulu, hitung-hitung. Ya, berapa Bu? Ketemu sudah jumlahnya? Sudah? Belum? Iya. Ini kayaknya matematikanya lulusan corona semua kayaknya. Ada berapa? 70.000 dikali 70.000 gampang hitungnya. Berapa? Berapa? Hah? 14.000. 70.000 dikali 70.000 sama dengan 49.000. 490.000. Betul? Ya. Gampang ngitung tuh gampang. 70.000 berapa nolnya? Hah? Berapa nolnya 70.000? 4. Ya. Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 80. Ya. 7 kali 7 sama dengan 49. Berarti di belakang 49 ada 80. Jadi berapa? 4,9 4,9 miliar. Ya. 4,9 miliar. Ini kalau dihitung dari 70.000 orang dikali dengan 70.000 orang. Satu orang membawa 70.000. Maka totalnya 4,9 miliar. Ya, kalau dihitung dengan apa? Perkataan Nabi Musa, klub. Kenapa? Sepertiga umat masuk surga. Jadi kalau hadis yang sahih menyebutkan cuma 70.000, nggak nyampe sepertiga umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, yadkhuluna al-jannah hisaban yasira. Mereka masuk surga tapi dihisab oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah, tapi hisaban yasira, hisab yang sangat mudah. Bagaimana hisab mudah itu? Para ulama menyebutkan hisab yang mudah itu apa? Diperlihatkan oleh Allah. Fulan bin fulan, ini catatan amal ibadahmu, ini dosamu. Ya Allah. Tanggal sekian, jam sekian kau berdosa, betul? Betul. Tanggal sekian kau dosa, ya. Tanggal sekian dosa lagi, ya ya Allah. Maka apa? Dibilang silahkan masuk surga. Namanya apa? Cuma ngakuin dosa. Namanya apa? Hisaban yasira, hisab yang sangat mudah. Cuma diperlihatkan, ini catatan amal ibadahmu, ya ya Allah, ngaku semua yang kau perbuat. Takutnya malaikat salah kontrol, malaikat salah tulis. Enggak ada. Memang saya berbuat dosa. Udah, silahkan kau masuk surga. Namanya apa? Hisaban yasira. Yang ketiga, yadkhulul jannah juga, cuma apa? Yumahhasuna.
Mereka ditransit dulu. Ya, mereka ditransit dulu. Kemana transitnya? Transitnya ke api neraka. Ya berapa? 1/3 yang ketiga. Ini kita pilih. Golongan pertama, golongan kedua, atau golongan ketiga? Hah? Kalau milih golongan pertama pengennya. Iya, pengennya golongan pertama masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman perlu ngaca, Pak. Iya. Kenapa dibilang perlu ngaca? Nabi Adam punya satu kesalahan. Keluar dari surga. Satu kesalahan keluar dari surga. Nah kita, kesalahan kita berapa? Gak kehitung, pengen masuk surga. Ya, udah deh ya Allah. Kami tahu kami gak mampu. Ya, kami gak mampu. Yang dimasukkan golongan pertama itu gak sanggup. Amal ibadah dikit. Ya, dosa banyak. Tapi ya udah deh, jangan kau masukkan juga kami ke neraka. Pengennya di mana? Ya minimal kita pengen yang hisab yasir aja, kan itu doa kita setiap Jumat tuh. Ya, apa yang dikatakan Imam? Thumma inna alaina hisabahum, thumma inna alaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Ya, inna alaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Kata Imam sholat Jumat baca surah Al-Ghasyiyah. Ya, kita dibilang apa di belakang? Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami. Itu kan yang kita pengen. Mau diapain? Gampang. Salah, iya, ngaku aja, sudah selesai. Tapi kami nggak mampu kalau transit dulu. Kenapa? Pertanyaannya berapa lama transitnya? Ya, transitnya berapa lama? Kalau cuma lihat selesai urusannya gampang. Tapi kalau lama-lama nggak sanggup ya Allah. Ya. Cuma di sini ada apa? Ada kabar gembira dari Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala masukkan surga seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ada yang transit ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita yang ngaku Nabi, yang ngaku umatnya Nabi, ya, ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyebutkan, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Didik anakmu dengan 3 macam. Dengan 3 macam pendidikan. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabimu, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus dengan cinta? Karena tidak ada yang bakal menyelamatkan kita nanti pada yaumul qiyamah kalau kita datang tanpa cinta kepada Rasulullah. Ya. Orang munafik, orang kafir, mereka lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mendengar ayat suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata apa? Tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada cinta kepada baginda Rasulullah, didik anakmu, kata Rasulullah, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya Pak kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, berapa banyak kita sholawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Berapa banyak kita sholawat sama Nabi? Nabi menyebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal per hari itu apa? 10 kali pagi, 10 kali sore. Minimal. Paling dikit pagi 10, sore 10. Ini paling dikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak,
makin bagus, makin banyak, makin hebat. Ini apa? Untuk memperkuat hubungan erat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hubbi ali baiti, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, cinta kepada anak zuriat Nabi Muhammad SAW. Didik anakmu, kata baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya, yang pertama didik anakmu dengan cinta ke Rasul. Yang kedua, didik anakmu dengan cinta kepada ahli bait. Dan yang ketiga ini adalah sebagai penutup. Saya dikasih waktu cuma 1 babak bola. Ya, iya kan? 45 menit. Ini sudah berlalu setengah jam. Ya, jadi tinggal 15 menit dan ini sebagai penutup. Yang ketiga, hubbi tilawatil Quran, cinta membaca Al-Quran. Ya, cinta membaca Al-Quran ataupun cinta kepada Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan jawab sendiri dalam hati masing-masing. Hari ini sudahkah baca Al-Quran? Ibu, hari ini sudah baca Quran, Bu? Bapak-bapak, hari ini sudah baca Quran, bapak-bapak? Ada yang jawabnya sudah, ada yang jawabnya belum. Ya, sudahlah. Ya. Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita 3 macam yang perlu kita bawa. Kenapa? Cinta sama Rasul, cinta sama ahli bait, dan cinta kepada Al-Quran. Ini orang selamat. Ya. Urusan dunia, Nabi nggak perlu repot-repot. Nabi cuma sebutkan apa? Kata baginda Rasulullah SAW, man asbaha minkum, barang siapa yang di pagi hari kalian bangun tidur, aminan fi sirbi, aman tempat tinggalnya. Pengajar aman? Nggak ada teroris? Nggak ada gempa? Nggak ada, aman nggak? Aman. Aminan fi sirbi. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, sehat di tubuhnya. Sehat? Alhamdulillah. Ya, walaupun ada asam urat, ada darah tinggi, ada kolesterol, yang penting bisa jalan, bisa ibadah, sehat berarti. Ya, mu'afan fi jasadi, sehat di tubuhnya. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumi, dan ia memiliki makan untuk hari itu. Punya makan? Berapa hari? Kita sebulan masih aman. Ya, Nabi cuma nyebutin siapa yang bangun tidur, saat bangun tidur aman tempat tinggalnya, sehat tubuhnya, memiliki makan untuk hari itu. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kata annama hizatid dunya bihadafiriha, maka orang ini seakan-akan memiliki dunia dan isi-isinya. Ya, milikin dunia dan isi-isinya. Apa? Sehat, aman, punya makan, selesai. Iya kan? Ini dunia. Rasulullah SAW sebutin begitu. Bapak mau punya uang 7M, tapi nggak bisa makan apa-apa, mau? Mau, Pak? Ibu-ibu mau dikasih uang 15 miliar? Mau? Tapi ada kolesterol tinggi, diabetes tinggi, nggak boleh makan apa-apa, yang makan cuma kentang, mau? Nah, nggak mau. Ibu punya uang 15 miliar, yang nikmatin siapa? Istri muda, Bu. Ya. Ada orang tanya, Ustaz, itu ada teman bininya baru meninggal dunia. Kenapa bini baru meninggal dunia? Dibilang apa? Si suami kawin lagi, padahal belum 100 hari. Ya, boleh nggak? Kan gitu tuh. Ya, apalagi ada orang Bugis sama orang Jawa, orang Banjar juga kurang lebih lah ya. Itu apa? Nikah itu tunggu 100 hari baru boleh nikah. Itu kan? Ya, Bu? Iya kan, Bu? Iya. 100 hari katanya apa? Orang Bugis, ntar dulu tunggu kuburan kering, jangan nikah kecuali apa? Setelah 100 hari.
Orang Jawa gitu juga. Orang Banjar entar tunggu 1 hari baru nikah. Ini ada teman tanya, Ustaz, teman saya itu nikah, istrinya meninggal baru 2 minggu. Dia nikah lagi, boleh enggak? Ya, saya bilang dia begini jawaban saya. Masih mending, Bu. Ya, masih mending. Bininya meninggal 2 minggu. Teman saya yang satu, istrinya belum meninggal, nikah lagi. Ya, masih mending 2 minggu. Yang ini masih hidup, udah nikah lagi. Ya, jadi untuk apa? Urusan dunia Nabi itu gampang-gampangin. Sehat, aman, kemudian apa? Yang ketiga, punya makan. Udah selesai. Itu aja. Kalau untuk urusan dunia. Tapi Nabi perhatikan akhiratnya, hati-hati. Ya, akhiratnya hati-hati. Jangan sampai hidup di dunia melarat, yaumul qiyamah tambah disiksa. Waliyadzubillah. Ya, artinya apa? Udah. Ini mohon maaf ya, biar kita tahu deh. Karena kekayaan orang kaya itu sudah takdir dari Allah. Orang kaya takdir dari Allah. Bisa takdir. Ketentuan siapapun yang ditentukan oleh Allah jadi orang kaya, walaupun dia nggak kerja, sekalipun dia nggak kerja, kalau jadi orang kaya dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dilihat Pak, orang kaya itu enak. Teman saya ada cerita kemarin. Ya, teman saya Ustaz dipanggil ke rumah, satu perumahan elit di Balikpapan. Dia bilang, Ustaz, saya minta nasihat. Nasihat apa Pak? Begini, saya punya utang banyak. Ya, punya utang banyak. Terus, ya saya mau minta solusi. Kata Ustaznya apa? Solusinya dibayarin Pak. Itu solusinya. Nah itu masalahnya, bayarnya pakai apa? Iya. Kata teman saya dibilang apa? Yang manggil istrinya, mohon maaf. Dibilang Masya Allah, rumahnya mewah. Mobilnya mobil termahal di zaman sekarang. Istrinya cantik. Ya. Tapi dibilang apa? Saya pusing Ustaz. Pusing kenapa? Punya utang. Kata Ustaz udah gampang dah. Jual rumahmu. Berapa rumahmu? Rumah saya yang anggap taksiran kurang lebih 6 miliar. Ya. Rumah saya kurang lebih 6 miliar. Ustaz lihat taksir berapa miliar Pak? Ya. Mobilmu berapa? Mobil ada 5. Berapa taksiran? Ya kurang lebih 4,5 M. Total berapa? 10,5 M. Udah jual rumahmu, jual mobilmu, selesai urusannya. Beli rumah yang kecil, yang penting bisa hidup, punya usaha. Dibilang apa? Enak Ustaz, betul itu solusinya. Tapi yang jadi masalah apa? Utangnya bukan cuma segitu. Utangnya berapa? 17 miliar. Punya aset 10,5 miliar. Utangnya 17 miliar. Tinggal di perumahan elit, keluar masuk mobil mewah. Ternyata apa? Utangnya wah. Ya, kalau yang dibilang nggak enak juga. Jadi apa? Nabi menggambarkan dunia, kata Rasulullah SAW, sehat, aman, kemudian apa? Punya makan. Terus selesai, itu dunia. Nah, tapi negeri akhirat yang ketiga ini berhati-hati. Perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan ya, ketika pulang dari Maulid Nabi, apa yang dibawa? Pesan Nabi Muhammad SAW. Pesannya apa? Berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, berusaha untuk mencintai ahli baitnya Nabi Muhammad, dan perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Al-Quran ini luar biasa. Ya, Al-Quran ini luar biasa. Ada dulu nenek-nenek tua. Ya, Ibu, ada nenek-nenek tua Bu? Atau ada nenek-nenek muda? Ya. Ada nenek-nenek umur 70 tahun. Tiap hari amalannya baca Al-Quran.
Ya tiap hari itu baca Al-Quran, dan ini sudah lumrah. Dulu orang tua kita, nenek-nenek kita yang masih hidup dan yang masih mengalami di tahun 90-an sebelum tahun 2000-an, nenek-nenek kita nggak bisa baca Quran. Ya, ngaji nggak bisa baca Quran, tapi surah Yasin hafal, surah Tabarak hafal, surah Waqiah hafal. Ya, nenek-nenek zaman now hafal nggak? Kalian bilang kagak. Ya, kenapa itu zaman dulu? Yasin hafal, Waqiah hafal, Tabarak hafal. Kenapa? Karena ba'da maghrib baca Yasin sama Tabarak, ba'da subuh baca Yasin sama Waqiah. Sekarang habis sholat buka handphone. Ya, handphone lagi yang kena ini. Memang begitu faktanya. Nah, nenek-nenek ini Masya Allah tiap minggu khatam Al-Quran, tiap minggu khatam Quran. Tapi ba'da maghrib sama ba'da subuh itu bacanya surah Yasin. Yasin yang dibaca. Sampai beberapa hari kemudian itu apa? Ditanya sama si cucu, nenek ini baca surah Yasin terus. Ya, kata si nenek apa? Iya Cuk, saya suka dengan surah Yasin, jatuh cinta dengan surah Yasin. Kalau satu hari nggak baca surah Yasin, nenek galau. Ya. Nenek galau kalau baca surah Yasin. Nah, di subuh hari nenek bacanya apa? Kata si nenek apa? Inni idzal lafi dhalalin mubin. Ya. Kata si nenek apa? Inni idzal lafi dhalalin mubin. Nenek meninggal dunia. Ya. Wafat si nenek. Si cucu apa? Cucu kalang kabut. Kenapa kalang kabut? Bingung. Nenekku ini wafat husnul khatimah apa suul khatimah? Dikatakan husnul khatimah bisa jadi. Kenapa? Karena yang dibaca surah Yasin. Dikatakan suul khatimah bisa jadi. Kenapa? Ayat yang dibaca. Ayatnya apa? Kata si nenek apa? Inni idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata. Nenek ngakuin sesat. Saat ngaku itu apa? Meninggal dunia. Maka dibilang apa? Kata si cucu, wahai para ulama, ini nenekku wafatnya sul khatimah atau husnul khatimah. Kata para ulama apa? Kita sekarang husnudon, sangka baik. Semoga nenekmu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Udah, kita mandikan, kita kafanin, kita sholatin, kita kubur di malam hari. Ya, di malam hari para ulama yang ditanya itu mimpi semua. Mereka mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya ada orang bangun dari kubur. Ya, ditanya sama malaikat Munkar Nakir, didudukkan, dibangunkan. Kemudian ditanya, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Maka orang dijawab apa? Kata orang tersebut menjawab, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Ya. Ya, ini siapa yang menjawab? Nenek. Ketika meninggal dunia, inni idzal lafi dhalalin mubin. Datang malaikat datang malaikat Azrail, cabut rohnya, hilang rohnya, lepas dari jasadnya. Kemudian ketika dikembalikan lagi dan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Nenek dengan menjawab dengan tegas. Kata nenek apa? "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Malaikat Munkar Nakir mohon maaf kepada ibu yang dirahmati Allah, nggak ngerti Quran. Ya, Munkar Nakir itu nggak paham Quran. Dia cuma tahu contekan. Apa? Pertanyaan, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Jawabannya apa? "Allahu Rabbi." Udah itu jawabannya. Tapi ketika mendengar ucapan si nenek, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un," dengan tegas beliau menjawab, "Aku adalah orang yang beriman dengan Tuhanmu, dengarkan aku." Ya. Pas gak? Pas. Ya. Ditanyain, "Siapa Tuhanmu?" Jawabannya apa? "Inni amantu bi rabbikum
Wasma'un, aku adalah orang yang beriman dengan Tuhan kalian. Dengarkan aku, kata sendiri. Selesai. Ya, lalu sama Allah. Ya Allah, ini nenek jawabannya aneh. Ya, jawabannya aneh. Di luar dari catatan, di luar daripada dokumen rahasia. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dah, biarkan itu urusan dulu. Malaikat balik, apa kata nenek? Tunggu. Kenapa, Nek? Pertanyaan udah habis, Nek, selesai. Enggak, kata nenek apa? Mana surgaku? Mana surgaku? Loh, kenapa nenek minta surga? Allah bilang, "Qila dukhulil jannah." Dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga. Nah, kalian belum bilang saya masuk surga. Mana surga saya? Kata malaikat mungkar nakir, ya Allah, diurus hambamu ini yang satu ini, engkau yang urus. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini di mana? Mimpinya para ulama. Mimpinya para ulama, sehingga apa? Ulama pada saat itu sepakat. Mereka tulis dalam kitab mereka, tadi malam saya mimpi ada seorang nenek yang ketika meninggal dunia membaca suci Al-Quran, inni idzal lafi dhalalin mubin. Ketika dikembalikan rohnya oleh Allah, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Maka bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan sudah habis, kurang lebih 40 menit. Maka semoga apa yang sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk hadir dan hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita perbaiki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mencintai Rasulullah, berusaha untuk mencintai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an. Saya enggak minta sampai baca 1 juz per hari. Sisihkan waktu minimal 10 menit dalam sehari. 24 jam, cuman 10 menit sisihkan waktu untuk baca Al-Quran. Kenapa? Panjangkan umur kita di jalan yang diridhai oleh Allah, disertai dengan kesehatan yang sempurna, keafiatan yang bagus, didukung dengan rezeki yang halal lagi berkah dan luas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dzurriyyat kita Allah jadikan dzurriyyat yang sholihin dan sholihat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ketika mengakhiri kehidupan dunia kita, memisahkan antara roh dan jasad kita berada dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai tanda orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman zakiyyan wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan kathiran tayyiban. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa طول عمر بحسن العمل ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا تعذبنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian salah khilaf mohon maaf. Wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita atas nasihat dan ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Acara demi acara telah kita laksanakan bersama-sama, maka sampailah kita berada di penghujung acara, yakni penutup. Maka dengan berakhirnya acara pada malam hari ini, kami menyampaikan mohon maaf sedalam-dalamnya. Seandainya di dalam menyusun dan mengatur acara ada terdapat kekurangan, kesalahan ataupun sesuatu yang berkenan untuk kesalahan hati, sekali lagi kami aturkan ribuan maaf yang sebanyak-banyaknya. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.